Wal ihsan, di mana kemauan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun akan menimbulkan cinta. Jadi tadinya kemauan, akhirnya kemauan ini mendatangkan cinta di dalam hati. Nah, cinta yang ada di dalam hati itu membuat dia lupa dengan selain Allah. Inilah yang disebut dengan cahaya ini. Kemauan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsan, di mana kemauan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun akan menimbulkan cinta. Jadi tadinya kemauan, akhirnya kemauan ini mendatangkan cinta di dalam hati. Nah, cinta yang ada di dalam hati itu membuat dia lupa dengan selain Allah. Inilah yang disebut dengan cahaya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Artinya apa? Artinya terlihat di dalam hatinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghilangkan keberadaan selain Allah. Itu yang dimaksud dengan cahaya ihsan. Dan wa asyraqat fiha aqmaru tauhidi wa syumushul irfan, dan bersinarlah di dalam hati hamba tersebut, bersinar di dalam hatinya purnama tauhid, purnama tauhid, dan mentari ma'rifah. Jadi ketauhidan yang bagaikan purnama, makrifah yang bagaikan mentari, itu pun akan bersinar di dalam hati. Jadi tauhid artinya apa? Tauhid itu ada di tiga. Ada tauhid awam, ada tauhid khawas, ada tauhid khawasul khawas. Tauhid awam artinya dia mengesahkan Allah dengan ilmunya, dengan ilmunya. Jadi dia mengesahkan Allah dengan ilmunya. Setelah dia belajar akidah, maka dia pun yakin bahwa Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, sifat maupun af'al. Jadi mengitikadkan wahdaniyah, keesaan Allah baik pada zat, sifat maupun af'al, ini disebut dengan tauhid awam. Tauhid awam. Jadi tauhid awam ini sebagai syarat untuk sah iman seseorang. Syarat sah, tetapi belum sempurna. Jadi tauhid awam ini tidak sempurna. Dengan tauhid awam artinya apabila kita mengitikadkan Allah itu asa zatnya, asa sifatnya, asa pada perbuatannya, maka kita pun terlepas dari syirik jali. Syirik apa? Syirik jali. Jadi syirik jali artinya mengitikadkan ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Itu namanya syirik jali. Jadi dengan tauhid awam hilang syirik jali. Tetapi syirik khafi masih ada di dalam hatinya. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Akhwafu ma akhafu ala ummati syirkun khafiyyun. Yang paling aku takutkan atas umatku adalah syirik khafi. Umatku, umat Nabi Muhammad berarti orang yang sudah bertauhid. Nah, karena kalau dia tidak bertauhid, dia bukan umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad adalah orang yang sudah bertauhid. Bertauhid apa? Bertauhid awam. Dia mengitikadkan Allah bersifat wahdaniyah, zat, sifat maupun perbuatan. Berarti tidak ada selain Allah yang dapat menciptakan terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid awam. Jangan akidah. Akhwafu ma akhafu ala ummati. Yang paling aku takutkan atas umatku adalah syirkun khafi. Adalah syirik khafi.
yang saya paling takut, kata Rasulullah, yang akan terjadi, bakal terjadi atas umatku itu bukan syirik jali, tapi syirik khafi. Kalau syirik jali udah selesai. Artinya dengan belajar ilmu tauhid akidah, kita udah selamat daripada syirik jali. Artinya kita tidak lagi menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, tetapi syirik khafi itu masih ada di dalam hatinya. Masih ada di dalam hatinya. Maka ada tauhid yang kedua, namanya tauhid khawas. Jadi kalau tauhid awam, syarat sahih iman. Dengan tauhid awam hilang syirik jali. Nah, tetapi tauhid awam itu tidak dapat menghilangkan syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik khafi artinya bergantung-gantung kepada selain Allah Ta'ala. Bergantung kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah Ta'ala, bergantung kepada yang lain, takut kepada yang lain, berharap kepada yang lain. Apabila itu ada di dalam hati kita, itu disebut dengan syirik khafi. Itu disebut dengan syirik khafi. Jadi bergantung-gantung kepada pekerjaan, bergantung-gantung kepada teman, bergantung kepada suami, bergantung kepada istri. Nah, itu disebut dengan syirik khafi. Nah, dia yakin bahwa istrinya bukan Tuhan. Apakah istrimu Tuhan? Bukan. Apakah suami Tuhan? Pekerjaanmu Tuhan? Bukan. Tapi kenapa kamu bergantung kepada istrimu, bergantung kepada anakmu? Maka dikatakan syirik khafi. Syirik khafi artinya tidak terlihat kesyirikannya, tidak nampak kesyirikannya. Ya Bapak. Jadi begitu. Maka syirik khafi ini dia tidak dapat dihilangkan dengan tauhid awam. Syirik khafi ini hilang dengan tauhid khawas. Apa itu tauhid khawas? Tauhid khawas artinya tarkul asbab. Dia meninggalkan sebab-sebab. Meninggalkan sebab-sebab setelah dia menyaksikan. Jadi meninggalkan asbab, sebab-sebab bukan di sini. Dia meninggalkan sebab-sebab setelah dia melihat musabbib, pencipta sebab. Siapa pencipta sebab? Itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Artinya awalnya terlihat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kasih sayang Allah Ta'ala itu sudah bersinar di dalam hatinya, menimbulkan kemauan yang kuat kepada Allah Ta'ala, maka kemauan yang kuat ini akan memutuskan berbagai macam penghalang. Dan hilang penghalang-penghalang, sehingga dia pun dapat berjalan bersungguh-sungguh untuk datang kepada Allah Ta'ala. Dengan dasar apa? Dengan dasar cinta yang ada di dalam hati. Jadi cintanya bersih kepada Allah Ta'ala, barulah dapat dia memutuskan asbab, sebab. Artinya dia tidak lagi bergantung-gantung kepada pekerjaannya, tidak lagi bergantung-gantung kepada alam semesta. Jadi dia tidak lagi takut, takutnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah Ta'ala, cintanya hanya kepada Allah. Itu tauhid khawas. Maka dengan tauhid khawas ini artinya terlihat kasih sayang Allah di dalam hatinya, sehingga yang dia inginkan cuma Allah, yang dia cintai cuma Allah, sehingga dapat memutuskan hati dia daripada melihat selain Allah Ta'ala, yaitu asbab,
sebab. Maka apabila kita dapat bertauhid khawas, hilang syirik khafi dari hati kita. Artinya ketergantungan kita kepada selain Allah, berharapnya kita kepada selain Allah, dan takut kita kepada selain Allah itu hilang dari hati kita.